Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom, selamat pagi. Puji Tuhan, kita sudah masuk di minggu Advent pertama menjelang Natal. Ada sukacita, saudara sukacita nggak masuk bulan Natal? Saya sampai hari ini selalu saja bergetar hati saya kalau masuk bulan Natal itu, karena saya percaya ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Tuhan mau bawa kita ke dalam perenungan-perenungan yang lebih dalam akan kebaikan Tuhan. Saya percaya setiap saudara ketika masuk bulan Natal seharusnya menjadi evaluasi diri kita, amin. Ada amin? Evaluasi diri kita, dan juga tidak lupa untuk lebih lagi memikirkan bagaimana kasih Tuhan boleh terpancarkan dari hidup kita kepada orang lain. Ya, Natal bukan berbicara tentang kita, Natal berbicara tentang Tuhan. Ya, Natal tidak berbicara tentang hanya pohon terang dan hadiah-hadiah yang kita pikirkan untuk orang-orang yang kita kasihi, tapi bagaimana kasih Tuhan dalam kita bisa dirasakan oleh banyak orang yang belum kenal Tuhan. Ya, puji Tuhan. Saya kemarin bersama dengan anak-anak dari karyawan-karyawati PDOJM Group, kami sudah hampir 4 tahun ini tidak mengadakan Natal untuk Natal yang besar untuk umum, mengundang banyak hamba-hamba Tuhan. Saya mengajak mereka semua untuk hidup prihatin, untuk hidup lebih memikirkan bagaimana kita bisa bermanfaat bagi orang lain, bisa menyatakan kasih Tuhan kepada orang lain. Makanya bagi kami di persekutuan itu, kita rindu apa yang kita miliki, kita bisa bagikan sama orang lain. Dan kemarin itu di 9-10 Ulu, saudara bisa bayangkan kita orang-orang percaya bisa mengadakan bakti sosial justru pakai halaman masjid. Ya, Masjid Al-Ghazali di 9-10 Ulu, dan mereka sangat terbuka. Ya, mereka senang sekali. Bahkan pasien-pasien yang ikut pengobatan gratis, ada yang ditanya mau nggak didoakan. Mereka membuka diri untuk didoakan. Benih yang sudah ditabur, saya percaya tidak pernah kembali sia-sia. Suatu saat mereka akan mengingat, ya, bagaimana kita sebagai orang percaya pernah mendoakan mereka di dalam nama Yesus. Nama yang mendatangkan damai sejahtera, nama yang mendatangkan sukacita, nama yang mendatangkan keselamatan. Ya, jadi Bapak Ibu, mereka senang sekali. Semua orang senang. Apalagi ditambah ada penjualan baju-baju layak pakai dari karyawan-karyawati serta dari salah satu perkumpulan Guangzhou. Ya. Wah, itu sukacita sekali kemarin. Ya. Bayangin saudaraku, pakaian itu dari yang 10.002 laku, 10.003 laku, 10.004 laku, sampai 10.006 laku, saudaraku. Ya, saya kemarin pakai toa itu, bapak ibu nyebrang, bolak-balik, pakai oplet sudah 10.000. Beli di pasar 16, mendingan beli di sini, 10.000 dapat 6. Kan kita harus pinter marketing. Amin. Dan mereka sukacita sekali. Dan saya percaya bahwa Natal ini banyak kesempatan kita untuk berbagi kasih sama banyak orang, amin. Nah, Bapak Ibu, pagi hari ini kita karena memasuki Advent Minggu Natal yang pertama, saya akan bawa kita untuk melihat bagaimana nyanyian sukacitanya seorang yang sangat diberkati, seorang yang merasa dirinya dilimpahi kasih karunia Tuhan yang sangat besar. Walaupun dia merasa bahwa dia orang yang rendah, dia orang yang gak layak, tapi Tuhan Bapa di sorga melayakkan dia untuk menjadi wadah, menjadi
seseorang di dalam pemakaian Tuhan untuk menghadirkan seorang Mesias yang kita kenal namanya Yesus. Kita akan lihat bagaimana nyanyian sukacita wanita ini seharusnya menjadi peringatan bagi kita bagaimana memasuki Natal. Kita rindu ada nyanyian sukacita dari hidup kita, amin. Ada nyanyian pujian untuk Tuhan sepanjang Natal ini, bukan hanya untuk kita nyanyikan di gereja, tapi juga untuk dikumandangkan dimanapun kita berada, amin. Nah, Bapak Ibu, kita lihat di Lukas 1 ayat 46 sampai 47. Kita baca sama-sama. Saudara sudah sampai di situ? Sudah sampai di situ? Amin. Mari kita baca sama-sama. Apa kata Maria? 2, 3. Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Saudara, coba kita stop dulu sini. Saudara bisa bayangkan nggak? Pernah nggak saudara membayangkan jika Natal tanpa adanya puji-pujian bagi Tuhan? Pernah nggak saudara berpikir, seandainya kalau Natal semua kita ya diam dan tidak ada yang memuji Tuhan? Tidak ada puji-pujian untuk Tuhan. Saudara bisa bayangkan nggak Natal seperti apa seperti itu? Saudara harus tahu bahwa dalam sejarah gereja, nyanyian Maria ini disebut Magnificat, nyanyian pujian. Ya. Kata itu berasal dari kata pertama lagu itu yang diterjemahkan dalam bahasa Latin ya atau Vulgata, Magnificat anima mea Dominum. Dan pujian ini dinyanyikan sejak tahun 507 Masehi di dalam ibadah-ibadah di gereja di barat. Ya. Saudara bisa bayangkan ribuan tahun yang lalu di kota Yerusalem terdengarlah suara merdu seorang wanita yang melantunkan kidung pujian bagi Tuhan dan namanya Maria. Kenapa dia melantunkan lagu pujian ini? Kenapa dia melantunkan ini? Saudara, kalau kita balik ke Lukas 1 ayat 30, apa dikatakan situ? Ketika malaikat menemui Maria, kan ada kata-kata ini, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Saya percaya setiap orang yang menerima kasih karunia di dalam Tuhan, dia tidak akan pernah bisa tahan untuk tidak memuji Tuhan. Jadi bagi saya agak sedikit aneh bagi orang yang mengakunya Kristen, mengakunya dia sudah menerima kasih karunia keselamatan di dalam Kristus, tapi sangat sulit untuk memuji-muji Tuhan. Tidak bisa menikmati pujian, tidak bisa menikmati penyembahan kepada Tuhan. Menjadi aneh, saudara. Makanya tadi saya mulai dengan bagaimana kalau seandainya Natal tidak terdengar puji-pujian. Betapa dingin, betapa suram, betapa menyedihkannya peristiwa Natal itu. Halo? Dan kita tahu Maria menerima anugerah yang besar karena Tuhan berkenan menjadikannya saluran berkat bagi dunia. Karena melalui dirinya lahirlah Sang Juru Selamat dunia atau Mesias.
Dan untuk mengenapi rencana Tuhan ini, kita tahu Maria berani bayar harga. Amin. Dia bayar harga, saudaraku. Karena mengandung di saat dia masih gadis, masih perawan, di zaman itu menjadi resiko yang sangat besar. Halo? Bisa dihukum mati, saudaraku, karena akan dituduh berzina. Betul tidak? Dan saudara bayangkan, di tengah-tengah situasi sulit seperti itu, untuk menerima anugerah Tuhan yang besar itu, Maria masih bisa bersyukur dan menyenandungkan puji-pujian untuk memuliakan Tuhan. Saudara bisa bayangkan enggak posisinya Maria saat itu? Bagaimana saudara ketika Tuhan menyatakan kasih karunia-Nya, sesuatu yang besar saudara akan kerjakan untuk Tuhan, tapi di satu sisi saudara membayangkan risikonya itu mati, saudara. Tapi kita masih bisa memuji Tuhan, itu luar biasa. Bayangkan dalam posisi seperti itu. Sedangkan hari-hari ini saya menyaksikan banyak sekali orang Kristen inginnya hidup nyaman-nyaman saja, tidak ada masalah, tidak rindu untuk melakukan kehendak Tuhan yang mungkin mendatangkan resiko dalam hidupnya. Maunya kekristenan itu sesuatu yang mengenakkan dirinya, menyamankan kondisinya. Saya mau mengajak kita semua untuk merenungkan beberapa hal dari pernyataan tentang Maria. Ya. Yang pertama, kalau kita lihat di Lukas 1 ayat 46-nya itu kan berarti Maria sedang mengungkapkan hatinya yang penuh pujian dan kesukaan yang kudus. Ya. Kan Maria mengatakan, jiwaku memuliakan Tuhan. Betul? Jiwaku memuliakan Tuhan. Ya. Saya percaya Tuhan itu ketika menyatakan kasih karunia-Nya yang besar itu kepada Maria, benar adanya apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di 1 Korintus 2 ayat 9. Kalau dia menyatakan kasih karunia-Nya kepada seseorang, maka kasih karunia Tuhan itu bahkan menjadi satu kejutan. Apa yang belum kau lihat, apa yang belum pernah kau dengar, apa yang belum pernah terbersit dalam hatimu, Tuhan sediakan itu. Tuhan itu suka memberikan kita kejutan-kejutan. Tuhan itu senang dengan surprise. Halo? Amin? Ada amin? Ya. Iya kan? Ada tertulis, kan dibilang seperti ada tertulis apa yang tidak pernah didengar, dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Amin? Ada amin, saudaraku? Ya, lihat Maria berkata apa? Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku apa? Bergembira karena Allah juru selamatku. Jadi saya percaya pujian Maria ini bukan sekadar pujian di bibir saja, tapi keluar dari jiwa, dari hatinya yang tulus kepada Tuhan. Coba kita lihat Mazmur 108 ayat 2. Saya percaya Maria ini orang yang suka memuji Tuhan. Karena dia hidup di dalam aturan hukum Yahudi, hukum Taurat. Kita lihat apa kata Mazmur 108 ayat 2. Hatiku siap ya Allah,
Aku mau menyanyi, aku mau bermazmur, bangunlah hai jiwaku. Artinya apa? Ini berbicara apa? Ini berbicara orang yang melatih dirinya untuk memuji Tuhan, ya, dia akan terbiasa mengeluarkan pujian itu dari hatinya. Bukan sekadar pujian. Bangunlah jiwaku. Sesuatu yang harus dibangun di dalam jiwa kita. Pujian itu bukan hanya sekadar waktu kita di gedung gereja atau di dalam persekutuan kelompok kecil, lalu kita memuji-puji Tuhan. Pujian itu harus datang dari kedisiplinan kita setiap hari membangun jiwa kita. Saudara harus tahu, kita tidak minta, jangan seperti pengemis, Tuhan hadirlah, hadiratmu Tuhan. Kita yang membawa hadirat Tuhan karena kita setiap hari memuji Tuhan. Setiap hari kita seharusnya memuji Tuhan, mendisiplinkan diri. Bangunlah hai jiwaku. Jadi waktu masuk ruangan ibadah, kitalah orang pribadi-pribadi yang membawa hadirat Tuhan. Bukan nunggu pujian penyembahan dinaikkan. Saya nggak tahu dengan saudara, tapi bagi saya jauh lebih penting waktu di rumah kita, pribadi lepas pribadi, mempersiapkan diri kita, mendisiplinkan diri kita dalam memuji-muji Tuhan, membangun jiwa kita. Daripada sekedar kita memuji Tuhan di dalam 4 tembok gereja ini dan kelihatannya meriah, saudaraku. Rasul Paulus dan Silas bisa memuji Tuhan tanpa kemeriahan. Habis disesah, habis dipukulin, dirantai kakinya, tapi bisa memuji Tuhan dan seluruh penjara bisa mendengar. Dari mana hal seperti itu bisa keluar dari mulut mereka? Kalau tidak setiap hari mereka membiasakan diri, mendisiplinkan diri dalam suka dan duka memuji Tuhan. Ada amin. Itu poin yang pertama. Yang kedua, Maria menyadari kebutuhannya akan juru selamat. Siapa yang di sini setiap hari saudara menyadari kebutuhanmu akan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamatmu? Bukan hanya waktu doa pertobatan pertama kali kita terima Tuhan. Setiap hari kita harus punya kesadaran, consciousness akan Kristus. Karena kalau enggak, dunia akan menarik kita. Dunia akan menyeret kita, kesibukan akan menyeret kita. Banyak hal di dunia ini bisa menyeret hati kita untuk tidak lagi memikirkan Tuhan. Tidak memikirkan kebenaran, tidak memikirkan jalan-jalan Tuhan. Ingat, waktu dunia ini dengan sistemnya membawa kita melakukan apa yang menjadi kehendak diri kita sendiri, kau sudah jatuh dalam banyak perkara. Kita harus libatkan Tuhan. Ya. Maria menyadari kebutuhannya akan juru selamat. Makanya Maria di ayat 47 dikatakan apa? Hatiku dan hatiku, kalau bahasa Inggris itu my spirit, ya, bergembira karena Allah, juru selamatku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah keselamatanku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu, sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Waktu kita memuji Tuhan, kita menempatkan Tuhan di tahtanya. Dia di atas segala pemikiran kita. Amin. Makanya
Makanya penting sekali peristiwa di mana Maria memuji Tuhan ini. Ya. Maria memuliakan Tuhan, ia bergembira bukan karena situasi hidupnya yang sulit, tetapi karena imannya kepada Allah adalah juru selamat. Apa yang membuat Maria masih bisa memuji Tuhan di dalam situasi yang dia harus pikirkan? Betapa perkara yang harus dihadapi itu antara hidup dan mati. Apa yang bisa membuat itu? Imannya kepada Tuhan. Apa yang bisa mengalahkan penganiayaan di dunia ini? Tantangan di dunia ini? Iman. Iman kepada juru selamat kita, Tuhan kita, Yesus Kristus. Berbahagialah engkau yang belum melihat tapi percaya. Iman. Kita tahu kenapa saya bilang tadi Maria menyadari kebutuhan akan juru selamat. Kita tahu Maria bukan manusia yang tanpa dosa. Maria tidak lahir dalam kondisi tanpa dosa, betul nggak? Walaupun ada keyakinan yang meyakini Maria itu wanita suci. Kita harus tahu Daud pernah mengatakan di Mazmur 51 ayat 7, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Tidak ada manusia sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa yang tidak terkontaminasi dengan namanya natur dosa. Semua kita adalah manusia berdosa. Satu dosa ini cukup bawa kita ke dalam kematian yang kekal. Ia menyadari dirinya sebagai orang berdosa yang patut dihukum dalam keadilan Tuhan. Ya, dan tidak seorang pun mampu menyelamatkan diri dari hukuman tersebut. Namun karena begitu besar kasih Tuhan kepada manusia, makanya Mazmur 103 ayat 10 dan 12 mengatakan tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Sejauh timur dari barat, demikianlah dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Amin. Ada amin? Atas dasar inilah saya percaya Maria memuji-muji Tuhan dengan sepenuh hati. Kesadaran akan kebutuhan juru selamat. Orang kalau sadar dirinya butuh Yesus dalam hidupnya, dia nggak akan pernah tahan untuk tidak memuji Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosan. Orang kalau dia mikirkan juru selamatnya, kebutuhan akan Tuhan di dalam kelemahan dan ketidakberdayaan dia menghadapi dosa, satu-satunya jalan untuk membangun jiwa kita, iman kita, untuk percaya pertolongan Tuhan atas kelemahan kita adalah pujian. Pujilah dia. Jadi Bapak Ibu, saya percaya Maria memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ia bernyanyi bukan asal-asalan, tapi melibatkan seluruh keberadaan hidupnya, disertai sikap hormat dan ekspresi penuh kebahagiaan karena beroleh anugerah keselamatan. Siapa yang percaya bahwa saudara betul-betul menerima anugerah keselamatan? Pakai mulutmu untuk memuji Tuhan. Ekspresikan
rasa syukurmu, kebanggaanmu akan Dia. Biarlah orang melihat kita seperti orang gila, seperti orang yang aneh, freak. Tapi biarlah kita mengekspresikan pujian kita kepada Tuhan. Gak perlu disuruh-suruh. Kalau saya khotbah, gak perlu saya suruh-suruh saudara bilang amin. Kalau saudara percaya bahwa firman Tuhan itu berlaku dalam hidupmu, kau akan mengatakannya amin. Terlalu sering hamba Tuhan akhirnya minta, ada amin di sini. Tidak ada Pak, lagi absen. Kalau saudara percaya firman Tuhan itu adalah ya dan amin, dan berlaku atas hidupmu, akan memenuhi segala kebutuhanmu, kau akan dengan sendirinya mengatakan, yes, amin Tuhan. Gak perlu disuruh-suruh. Yang disuruh-suruh itu pembantu. Kita ini anak. Jadi saya agak aneh kalau orang Kristen dengar firman Tuhan datar aja mukanya. Nggak ada semangatnya gitu. Semangatin diri kita. Firman Tuhan itu mencipta. Segala sesuatu diciptakan oleh firman Tuhan. Firman Tuhan sanggup menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada. Kalau saudara nggak percaya itu, mendingan saudara salah, saudara ada di sini. Saudara carilah keyakinan yang mengajarkan saudara lebih dari itu. Nggak ada saudara. Nggak ada. Cuma Yesus yang mengajarkan itu. Lalu apa yang selanjutnya? Yang saya percayai. Kenapa pujian itu dinaikkan oleh Maria? Maria menyadari akan kerendahannya di hadapan Tuhan. Coba lihat Lukas 1 ayat 48a, dikatakan apa? Sebab ia memperhatikan kerendahan hambanya. Saya kalau sudah ada orang merasa dia di dalam pemakaian Tuhan, terus dia bangga dengan hal-hal yang luar biasa Tuhan pakai dia dan tidak membuat dia semakin rendah hati, ada sesuatu yang salah sama orang itu. Kita tahu bahwa umat Tuhan diberi hak untuk menjadi anak-anak Allah. Kalau saudara baca Yohanes 1 ayat 12, ya kan? Karena siapa yang menerima dia, menerima kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Benar? Betul? Dan diberi tugas sebagai hamba-hamba kebenaran. Roma 6 ayat 18, itulah pengangkatan kita, bukan dari surat sinode. Pengangkatan kita sebagai hamba Tuhan dimanapun, siapapun kita adalah hamba Tuhan ketika kita sudah ditebus oleh darahnya, amin. Siapapun kita. Kita tahu di ayat 51-nya, kenapa Maria menyadari kerendahan dirinya di hadapan Tuhan? Karena ini, ya, ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Tuhan itu membenci, Tuhan benci sekali namanya kesombongan dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Tuhan senang sekali dengan orang-orang yang rendah hati. Amin. Jadilah rendah hati. Natal seharusnya menyadarkan kita betapa rendahnya sebenarnya kita di hadapan Tuhan, dan cuma hanya Dia satu-satunya yang layak ditinggikan. Kalau kita di dalam Tuhan, dipakai Tuhan, semua karena anugerahnya, diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita jika kita dipakainya. Bukan karena kita nih hebat,
Tidak, kita ini debu tanah. Kalau nggak dikasih napas cuma jadi tanah liat yang nggak atik nyawo. Atau orang Palembang katik nyawonyo. Karena dikasih hembusan nafas. Kalau dipakainya jadi alatnya, itu semua karena anugerah. Bukan karena kita hebat. Jadi alangkah konyolnya kita kalau kita dipakai Tuhan luar biasa, terus kita merasa kita sudah menjadi lebih tinggi dari orang-orang lain. Tidak ada, saudaraku. Maria merendahkan dirinya dan mengatakan dia memandang hambanya yang rendah. Yang selanjutnya saya percaya kenapa Maria memuji Tuhan. Karena Maria berbahagia dia dipakai sebagai hambanya. Kan ayat 48b dikatakan apa? Maria katakan apa? Segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Siapa yang percaya bahwa saudara berani Natal ini mengatakan, Tuhan aku bersyukur, aku dan keturunanku akan disebut orang-orang yang berbahagia. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Siapa kita? Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Nah, kalau sudah tahu itu apa yang terjadi? Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Kalau saudara orang-orang berbahagia, jangan hentikan pujianmu kepada Tuhan. Dalam suka, dalam duka, jangan mengeluh. Jangan kita terlalu banyak omong tentang masalah-masalah kita sama banyak orang. Bawa di hadapan Tuhan, puji dia, tinggikan dia. Dia bertata di atas pujian penyembahan kita. Apa saudara mau sampai Tuhan ngomong gini ketika saudara nanti, banyak masalah, tapi ketika saudara memuji menyembah Tuhan, apa saudara mau sampai Tuhan bilang gini, kamu mau apa nak? Kalau dia tanya itu, kau mau bilang apa? Apa yang kau ingini? Harta? Tahta? Kalau Tuhan bilang, apa yang mau kau ingini dariku? Semua sudah kuberikan. Nggak ada yang lebih daripada Kristus. Kalau kita masih minta sesuatu yang nilainya lebih rendah daripada Kristus, kau nggak tahu artinya berkat. Kau nggak tahu artinya berkat. Kau nggak ngerti artinya berkat. Nggak ngerti. Berkat terbesar orang percaya adalah Yesus Kristus dalam hidupnya. Yang segala sesuatu boleh hilang dalam hidup kita, tapi yang satu itu jangan sampai hilang. Bilang sama sebelah-sebelahmu, apapun boleh hilang dalam hidup kita, tapi yang satu itu, Yesus Kristus jangan sampai hilang dalam hidup. Jangan sampai hilang. Ya, Maria berbahagia, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Sama, Tuhan aku mau sama mengalami kebahagiaan itu, aku dan keturunanku. Saudara bisa bayangkan,
Maria menjadi ibu dari Mesias yang dijanjikan Allah. Itu sangat-sangatlah membahagiakan dia. Walaupun kita tahu dia perlu bayar harga. Dia disalah mengerti oleh calon suaminya, betul? Yusuf kan sempat salah mengerti. Halo? Kalau enggak malaikat bilang ambil dia sebagai istrimu. Karena yang dia kandung itu dari Roh Kudus, betul? Kan Yusuf kan mau berniat menceraikan. Salah mengerti, ya, salah mengerti oleh orang-orang sekitarnya. Kalau dia mengungkapkan itu, dia banyak omong tentang masalahnya. Oh ya aku hamil, no, belum nikah aku hamil. Wah mati di hari itu. Makanya semua problem hidup kita, tidak perlu sebenarnya kita umbar-umbarin banyak orang. Simpanlah sampai suatu saat Tuhan menyatakan kemuliaannya. Nangis di hadapan Tuhan. Saya suka dengan kata kalau nangis itu bahasa doa itu wipe away. Doa sambil nangis, mengerang. Nangislah di hadapan Tuhan. Kadangkala perkara kita nggak perlu orang lain tahu. Seolah-olah kita yang paling berat ngadapin masalah. Kadangkala orang ketika mendengar kau ngeluh kesah banyak hal. Ini orang Kristen bukan nih orang nih. Dia percaya Tuhan gak ya? Atau Tuhannya tidak beda jauh dari kita. Masih besarlah. Tuhan kita tiap pagi di besak-besak ke. Tuhan kita besar dan dahsyat. Dia dapat berbicara kepadamu di tempat-tempat tersembunyi. Dia sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Laut Merah dia belah, saudaraku. Orang kelaparan dia kasih makan. Kekeringan dia munculkan air dari batu. Apa yang gak mungkin bagi Tuhan? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kita tahu Maria untuk mengenapi rencana Tuhan ini dia harus bayar harga, dia nanggung resiko besar, dia siap untuk dihukum mati. Karena pasti dia akan dituduh berzina kalau dia ngomong. Betul? Tapi kalau Tuhan menyatakan suatu, Tuhan siapkan segala sesuatunya. Ya. Selanjutnya kenapa Maria menyatakan pujian itu? Tadi yang saya bilang. Kita harus percaya seperti Maria percaya pada Tuhan yang mampu melakukan perkara-perkara yang besar. Amin. Kan ayat 49A-nya kan apa? Dikatakan apa? Karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku. Kenapa kita berbahagia? Seharusnya ini loh menjadi pernyataan. Karena Tuhan sudah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku. Amin. Saudara harus percaya bahwa Tuhan mampu melakukan perkara yang besar. Masalahnya, apakah kita sudah siap diri untuk bayar harganya? Perkara besar itu dimulai dari triple D kalau saya bilang, bayar harga itu. Triple D itu perkara yang dari Allah itu harus ada apa? Doa, ada daya, ada dana. Amin. Dalam daya, apa yang harusnya kita pikirkan? Do what you pray. Lakukan apa yang kau doakan. Jangan cuma didoakan, lakukan apa yang kau doakan. Kalau kau mengatakan Tuhan, ampuni saudaraku ini Tuhan. Kalau ada ganjalan, datangi dia. Bukan cuma didiam, cuma didoakan. Lakukan apa yang kau doakan. Tuhan, aku merugikan orang ini Tuhan. Aku pernah merugikan dia Tuhan. Ampuni aku. Tuhan bilang jangan cuma minta ampun sama aku. Restitusi orang itu. Ganti apa yang kau sudah rugikan dia. Amin.
Lakukan apa yang kau doakan. Ya. Fokus, taat sama kehendak Tuhan, rela berkorban, belajar terus rendah hati. Saya percaya keberhasilan umat Tuhan selalu saja menuntut namanya ketaatan dan pengorbanan. Amin. Siapa yang ingat Elisa ketika dia ditemui Elia? Gak tahu, saya dapat impresinya gini. Elisa, waktu Elia ketemu Elisa, dan Elia sebagai seorang nabi yang tahu impresi Tuhan terhadap seseorang, waktu dia mengatakan, ayo ikut aku. Saudara, dia lagi ngapain? Dia lagi kerja. Dia lagi nggarap sawahnya dengan bajaknya, dan berapa ekor lembu yang dia bawa itu? 6 pasang, 12 ekor. Apa yang dia lakukan ketika dia tahu Tuhan memanggil dia untuk menjadi seseorang yang dipakai dalam pemakaian Tuhan? Dia korbankan semuanya. 6 pasang lembu itu dia potong, dia bagi-bagikan. Kayu bajaknya dijadikan kayu bakar. Dan dia mengikut. Saudara, sesuatu yang Tuhan nyatakan sebagai hal yang menjadi kehendaknya dalam hidupmu, pastilah membuat engkau harus bayar harga. Membawa engkau kepada ketaatan penuh sama Tuhan. Tanpa itu, kau tidak akan melihat perkara-perkara yang besar dari Tuhan. Nggak akan. Nggak akan, saudara. Nanti saudara baca sendiri itu di 1 Raja-Raja tentang Elisa. Makanya Elisa menerima 2 kali urapan daripada Elia. Kalau saya baca ya, urutan mujizat yang dilakukan Tuhan melalui pelayanan dia, itu memang 2 kali daripada Elia punya pelayanan. Dan saya percaya harga lain yang harus dibayar oleh umat Tuhan yang mau dipakai Tuhan adalah menjaga kekudusan hati dan hidupnya. Maria jaga kekudusan gak? Maria jaga pergaulannya gak sama Yusuf? Walaupun itu tunangannya. Halo? Betul? Dia tidak melakukan hal-hal yang najis, yang cemar. Dia jaga betul hidupnya. Walaupun dia tunangannya. Sudah pasti dia akan jadi istrinya. Dia jaga betul kesucian hatinya. Dia jaga hati, dia jaga hidup. Dan saya percaya betul khotbah Yesus di atas bukit, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Melihat Allah di sini, melihat perbuatan-perbuatan yang besar dari Tuhan. Melihat pertolongan Tuhan, melihat mujizat Tuhan, melihat apapun yang Tuhan akan nyatakan. Pernah nggak saudara merasa gini, saudara nggak layak nih dapat sesuatu ataupun dalam bisnis, dalam pekerjaan. Waktu saudara terima itu, saudara langsung renungkan, ini gak mungkin dari diri saya, ini dari Tuhan. Saat itulah kau tahu, kau melihat perbuatan tangan Tuhan yang luar biasa. Ya. Semalam saya dapat cerita. Seorang hamba Tuhan, dia bilang gini, dia lagi bawa mobilnya, lagi ada pertemuan sama hamba Tuhan. Selesai dari acara itu, dia gak berpikir apa-apa. Ini orang saya tahu betul, orang yang jaga hatinya, jaga hidupnya, jaga pelayanannya. Tidak pernah ada kabar-kabar miring tentang beliau ini soal uang, soal hal-hal yang berbicara pelayanan atau apa. Tahu apa yang terjadi, saudara? Waktu dia mau pulang, tiba-tiba ada satu ibu. Pastor, Pak Pendeta, stop dulu, stop. Saya mau kasih ini. Apaan ini? Enggak, pokoknya kasih Pak Pendeta. Dia bilang, kamu kan bukan jemaat saya, mau ngasih apa kamu? Enggak, untuk Pak Pendeta.
Dia kan nggak ini, dia kasih aja sama istrinya, pegang aja. Pas mau deket rumah, itu apa yang dikasih? Uang, Pak. Berapa banyak? 10 juta. Orang gitu aja ngasih. Apa yang belum pernah kau pikir, belum pernah terbesit dalam hatimu, belum pernah kau lihat, Tuhan bisa berikan. Jaga hidup kita, jaga kesucian hati kita, baik dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam bisnis, dalam pelayanan. Jaga hati kita. Tuhan sanggup memberkati kita dari manapun. Bahkan dari orang yang kita nggak sangka-sangka pun Tuhan bisa kasih. Tuhan bisa berkati kita. Jangankan dari orang, dari burung gagak aja Tuhan bisa kasih makan. Halo? Betul enggak? Makanya iblis kan nyeleneh dia kan. Kalau kau anak Allah, kau sanggup buat batu jadi roti. Tahu iblis bahwa kita anak-anak Allah ini punya kuasa. Amin. Yang penting jaga hati kita. Bilang sama sebelah-sebelahmu, ya, jaga hatimu karena Tuhan akan pakai engkau untuk perkara-perkara besar. Jaga hidupmu, jaga kekudusanmu. Tuhan akan pakai untuk perkara-perkara besar. Ya, Maria untuk Yesus lahir sebagai Mesias, dia harus jaga hidupnya, hubungannya sama, dan dibilang kan Maria tidak berhubungan sama Yesus selama dia mengandung. Selama dia tahu dia akan dalam pemakaian Tuhan. Nggak lakukan itu. Ya. Dan yang terakhir, wah ini keren ini. Kalau saudara baca sampai ayat 53 itu keren. Maria itu punya apa ya? Pewahyuan yang dalam tentang Tuhan. Ya. Kenapa? Maria percaya bahwa Allah dapat melakukan 3 perubahan besar dalam kehidupan manusia. Yang pertama, dibilang apa ayat 51? Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya. Perhatikan, perbuatan kuasanya, betul? Memperlihatkan kuasanya dan perbuatan tangannya dan mencerai beraikan orang yang congkak hatinya. Artinya apa? Artinya Tuhan itu sanggup melakukan perubahan hati pada diri seseorang. Orang yang congkak itu bisa dibuat Tuhan serendah-rendahnya sampai dia sadar keberadaan dirinya. Siapa pernah terjadi itu? Nebukadnezar. Sesombong-sombongnya Nebukadnezar, 1 tahun dibuat Tuhan seperti binatang, dia makan rumput-rumput dan akhirnya dia sadar siapa Allah itu sebenarnya. Jangan nunggu dibuat Tuhan jadi lembu. Jangan tunggu dibuat Tuhan jadi bodoh, jadi banyak perkara yang gak masuk akal dalam hidupmu, baru kau mengakui kebesaran Tuhan. Tuhan itu sanggup mengubah hati. Jadi kalau kita menghadapi seseorang yang kelihatannya iniin kita terus, ngerendahin kita terus, nganuin kita terus, ngerongrong kita terus, nggak perlu kau hadapi dia. Izinkan Tuhan yang menghadapinya. Tuhan, aku percaya perbuatanmu, tanganmu akan mengubah hati orang itu. Hati raja ada di dalam tanganmu. Jadi nggak usah diopeni, kalau orang Jawa bilang nggak usah diladeni. Mengalah itu bukan hanya indah. Mengalah itu membuat Tuhan yang menjadi pembela kita. Gak usah kita, dia belum tahu siapa aku. Itu kan manusia kan kayak gitu kan. Kau belum tahu siapa aku, kau mati kau. Oh yang mati duluan. Sakit hati, sesak napas, serangan jantung, dead. Ini serahin aja lah sama Tuhan. Tuhan itu punya kuasa mengubah hati. Amin. Yang selanjutnya apa?
ayat 52 dikatakan apa? Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Artinya apa? Tuhan sanggup mengadakan perubahan sosial. Makanya kita dari tahun 2003 kita selalu mengumandangkan para pendoa, Tuhan kami percaya Indonesia akan transformasi, terjadi perubahan di negeri ini. Secara ekonomi, sosial, politik. Karena kita tahu bahwa Allah kita punya kuasa untuk itu. Dia bukan Allah atau ilah yang hanya diam dan tidak melakukan apapun. Dia berkuasa. Tangannya perkasa. Perbuatannya ajaib. Ya. Siapa yang percaya? Selama Natal ini kalau kita renungkan firman Tuhan, kita sungguh-sungguh merenungkan firman Tuhan, kita percaya masuk 2024, apalagi kita menjelang pemilu kada, pemilihan presiden, akan terjadi perubahan sosial di bangsa ini. Akan terjadi perubahan besar. Bukan karena ada pemimpin baru, tapi karena ada kuasa Tuhan mengubah bangsa ini. Amin. Jangan lupa terus mendoakannya. Berdoa, berjaga-jaga. Karena ini saya tahu Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Kita harus berjaga-jaga. Jangan sampai nanti terjadi serangan mendadak seperti yang di Timur Tengah itu. Hati-hati saudaraku, sudah percikan-percikannya sudah dibuat oleh para orang-orang yang berniat jahat di bangsa ini. Baru kejadian di Bitung. Hati-hati. Kita harus berjaga-jaga, minta kuasa Tuhan menjaga bangsa kita. Kita percaya akan ada perubahan besar secara sosial di bangsa ini. Amin? Ada amin? Dan yang terakhir, apa yang akan terjadi? Allah melakukan perubahan ekonomi. Siapa yang percaya Allah bisa melakukan perubahan ekonomi dalam hidupnya? Amin. Kalaupun tahun ini banyak orang katakan, aduh susah, aduh sulit, bisnis lesu, konsumen orang yang berbelanja lesu. Saya percaya Allah akan melakukan perubahan secara ekonomi. Dikatakan ia, mari kita baca sama-sama. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ada amin? Kalaupun hari-hari ini saya nggak tahu dengan saudara, biarlah minggu pertama Advent ini menjelang Natal kita semakin dekat sama Tuhan. Walaupun hari-hari ini, tahun ini kita menghadapi situasi yang sulit. Siapa yang merasa tahun 2023 juga cukup sulit? Cukup sulit, betul? Banyak hal yang cukup sulit dalam hidup ini. Ya. Saya nggak tahu ini mungkin Natal pertama yang Anda rayakan tanpa kehadiran orang terdekat saudara. Mungkin itu suami, mungkin itu istri, mungkin itu kerabat. Mungkin itu orang tua yang kita kasih. Mungkin juga ada yang sepanjang tahun 2023 ini yang sedang menghadapi pergumulan yang berat. Saya mau kasih tahu, hidup itu memang gitu. Bilang sama sebelah-sebelahmu, kesusahan, kesulitan, perkara-perkara yang membentuk hidup kita, memang Tuhan izinkan, emang gitu kok. Emang gitu kok. Ingat gak minggu lalu saya bilang anggur itu ada 3 rasanya. Manis, asam, pahit. Yang pahit dan asam sudah dirasakan Yesus di atas kayu salib. Yesus
Dari sejak mujizat yang pertama, dia selalu rindu pada akhirnya, sampai kepada akhirnya, dia menyediakan anggur yang manis untuk saudara dan saya. Yang pahit-pahit, yang asam-asam, Tuhan bilang sini, serahkan sama aku. Amin. Serahin sama aku. Siapa yang percaya ini musim yang baru? Tahun depan kita akan masuk melangkah dengan hati yang baru, sikap hati yang baru. Percaya bahwa situasi-situasi sulit sepanjang tahun ini tidak merampas sukacita kita, amin. Tidak merampas. Biarlah seperti Maria tetap memuji Tuhan, amin. Tidak merampas sukacita kita. Dalam iman, peristiwa Natal tahun ini akan meyakini kita bahwa Allah adalah juru selamat kita. Amin. Ia adalah Immanuel, Allah yang beserta kita, yang mengerti akan pergumulan kita, dan ikut bersama kita menghadapi segala pergumulan kita. Mari saya ajak kita semua seperti Maria, kita memuliakan Tuhan dan bergembira sepanjang bulan ini, karena Allah adalah juru selamat kita yang seharusnya kita beritakan kepada sebanyak orang. Amin. Mari kita bangkit berdiri.